Halo teman-teman, pernah dengar tentang bank syariah, tapi masih bingung. Apa bedanya dengan bank biasa? Yuk, kita bahas bareng Dio di sini. Aduh Dio, dengar kata belajar saja sudah bikin ngantuk. Emang sepenting itu ya? Tahu soal bank? Raka, ini kan buat masa depan kita juga. Aku penasaran banget, Dio, apa sih sebenarnya inti dari bank syariah itu? Tenang Raka, kita bahas santai kok. Jadi, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip utamanya adalah keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Jadi, tidak ada yang dirugikan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Tunggu. Kalau nggak pakai bunga seperti bank konvensional, terus banknya untung dari mana dong? Kedengarannya aneh banget. Pertanyaan bagus. Di bank syariah, kita tidak mengenal bunga atau riba. Sebagai gantinya, kita menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan. Oh, jadi seperti kita berbisnis bersama ya? Kalau untung dibagi, kalau rugi juga ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Tepat sekali, Nina. Ini sudah dimulai sejak lama di Indonesia loh. Sejarahnya dimulai pada awal tahun 1990. Dulu cuma ada satu bank syariah pertama. Tapi sekarang sudah berkembang pesat dan sangat modern, mengikuti perkembangan zaman. Lihat nih, sekarang semua layanan syariah sudah ada di genggaman tangan lewat aplikasi mobile banking yang super canggih. Mari kita lihat perbedaannya lebih jelas. Bayangkan, ini adalah timbangan antara bank konvensional dan bank syariah. Di syariah, kita pakai akad. Akad itu adalah kontrak tertulis yang jelas di awal. Tidak ada biaya yang disembunyikan atau tiba-tiba naik. Selain itu, bank syariah sangat menjaga etika investasi. Mereka tidak akan membiayai bisnis yang dianggap haram atau merusak masyarakat. Jadi, uang yang kita simpan dikelola untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Keren kan? Sekarang, yuk kenalan sama 3 layanan utamanya. Penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya. Pertama, ada akad murabahah. Ini simpelnya adalah jual beli, bank belikan barang yang kita mau, lalu kita cicil harganya, plus margin. Lalu ada mudharabah, yaitu kerjasama usaha. Bank kasih modal, kita yang jalankan bisnisnya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Dan ada ijarah, yaitu sistem sewa. Kita bisa menyewa jasa atau barang melalui bank tanpa harus membelinya langsung. Wah, ternyata nggak rumit ya. Jadi intinya bank syariah itu transparan, adil, dan bikin hati tenang karena sesuai prinsip agama. Raka, bayangkan kamu ingin membeli motor baru. Di kantin ini, mari kita gunakan analogi yang sederhana agar mudah dipahami. Di bank konvensional, kamu meminjam uang untuk motor itu dan harus membayar bunga sebagai biaya pinjamannya. Tapi di bank syariah, bank membelikan motornya, lalu menjualnya kepadamu dengan margin keuntungan yang disepakati dan harga tetap di awal. Nina merasa ini sangat relevan karena tidak ada kejutan biaya di tengah jalan. Semuanya transparan sejak awal transaksi. Nina, bertanya, apa tantangannya? Jujur saja, sistem syariah lebih kompleks karena melibatkan akad atau perjanjian yang sangat detail. Kelebihannya jelas, bebas riba, lebih adil, dan transparan. Namun, banyak masyarakat yang belum teredukasi tentang proses administrasinya. Kita perlu tahu ada 3 jenis utama: Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan BPRS. BPRS fokus pada pembiayaan rakyat dan UMKM di daerah, sedangkan BUS memiliki skala operasional nasional yang sangat luas secara makro. Bank syariah berperan besar mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Tahukah kalian, bank syariah bisa digunakan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Ini adalah sistem untuk semua orang. Selain itu, sistem ini terbukti lebih stabil saat krisis ekonomi global karena tidak bergantung pada fluktuasi suku bunga yang ekstrem. Sekarang, kuis cepat. Raka, Nina,
Apa prinsip paling utama dalam bagi hasil di bank syariah? Nina menjawab dengan cepat. Bagi hasil dan keadilan. Dio bertepuk tangan karena jawaban Nina sangat tepat. Ayo, mulai bijak dalam memilih sistem keuangan. Sampai jumpa di edukasi berikutnya, teman-teman.